misalnya dinisbatkan kepada Amrosi dan sebagainya, itu terlalu jauh, nggak nyantol gitu ya, putus hubungan itu, tak ada sama sekali relevansinya. Itu kalau berbicara Wahabi dan gerakan Ikhwanul Muslimin. Karena gerakan-gerakan jihad yang seperti itu tidak laku, saudara. Iya, di Wahabi itu tidak laku gerakan-gerakan itu. Haroka-haroka. Wahabi itu tidak membenarkan haroka kayak gitu. Kalau mereka lebih pada fokus saja itu. Pembinaan tauhid, pembinaan ibadah, dan sebagainya. Salah besar kalau misalnya kemudian dikatakan bahwa Wahabi itu, bahwa teroris itu orientasinya adalah Wahabi. Itu salah besar. Nah, rangsangan untuk membunuh ini tidak mungkinlah kemudian misalnya ayo dibenarkan, yaitu apa, bom bunuh diri misalnya yang terjadi di Bali, di mana-mana. Itu mustahil bisa dilakukan oleh seorang Wahabi. Mustahil. Saya itu pernah tengkar dengan Sofyan Sauri itu, yang ngaku mantan teroris tuh. Saya sampai tengkar, Anda itu saya tidak percaya, Anda itu adalah seorang polisi. Dia tiba-tiba bisa masuk di grup saya, di Tarjih Muhammadiyah, ya, saya punya WhatsApp. Tiba-tiba dia masuk di grup Tarjih Muhammadiyah, siapa yang memasukkan nggak tahu. Oh, ketika ada peristiwa peledakan di mana-mana, dia mancing gitu. Saya tahu kalau dia itu adalah orangnya, mungkin ini orang intelijen ya, orang intelijen. Sofyan As-Sauri kan tahu kan, temannya Islah Bahrawi itu. Oh, saya dengan dia berdebat itu di WhatsApp lama, saudara. Nah, saya bilang, coba buktinya Wahabi itu teroris di mana? Dia nggak bisa jawab. Serius nggak bisa jawab. Coba sebutkan orang-orangnya. Siapa? Dia nggak jawab gitu. Kan ada kan isu bahwasanya yang ditahan itu rata-rata Wahabi gitu. Saya bilang, Wahabi yang mana, kata saya, yang ditangkap oleh polisi. Coba tunjukkan kepada saya, Wahabi yang mana yang pernah meledakkan bom di mana, kata saya. Tunjukkan satu saja. Kalau kan katanya Anda itu tadi penjara penuh dengan terorisme Wahabi, sekarang tunjukkan kepada saya, siapa itu orangnya. Iya, misalnya disebut Imam Samudra, jelas wawasannya itu jihadi, wawasan jihadi ini tidak terdapat di Wahabi, jihadi seperti itu, enggak ada. Yang seperti itu kerjaan-kerjaan jelmaan dari Ikhwanul Muslimin. Dulu saya di Madura itu, saudara, kalau berbicara IM ini ya, Ikhwanul Muslimin, waduh, itu kalau ada siapa ya namanya ya, seorang ulama, dia lulus dari Ikhwanul Muslimin, lulusan mana ya, lulusan Mesir juga gitu. Nah, kemudian dia mengembangkan Ikhwanul Muslimin melalui sebuah penjelasan yang detail. Wah, itu memang menyangkut hidup dan mati, soal jihad. Orang-orangnya, saudara, itu terjadi misalnya ketika peristiwa Tanjung Priok. Mereka ini membakar orang-orang di Madura ya. Wah, ini jangan-jangan, kata saya, ini perpikirannya gampang banget ya, kok begini. Lah, sampai beberapa teman itu pada akhirnya kagum dengan pembahasannya, saudara. Latar belakangnya bukan Wahabi. Dia itu memang menggunakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi diartikan salah oleh mereka, dipahami salah. Itulah yang terjadi gitu. Lah, kitabnya siapa saja, namanya kitab, saudara, itu bisa diterjemahkan sesuai dengan keinginan saya. Quran misalnya, itu bisa diterjemahkan sesuai dengan keinginan saya. Misalnya, membunuh perangilah orang-orang kafir gitu. Misalnya, yang menerjemahkan teroris, saudara. Halal darahnya orang kafir itu, bunuh dia itu. Dan kalau mati karena membunuh orang kafir, masuk surga.
Lah itu pemahaman teroris. Lah kalau pemahamannya salafi, boleh membunuh orang kafir, tapi yang mengadili itu pemerintah gitu. Nah, gitu. Jadi apa? Melibatkan pemerintah. Itu bedanya, saudara. Seandainya misalnya ada hukum khusus orang kafir, maka yang melaksanakan itu, hukum itu adalah pemerintah. Seandainya memang ada perintah membunuh, gitu. Atau membunuh orang-orang yang memusuhi Islam, gitu. Kan ternyata tidak pernah ada itu. Kalau memang Wahabi itu pembunuh, saudara, dulu sudah menghabisi waktu berkuasa. Dia kan punya kekuasaan besar pada waktu itu. Sudah pasti akan melakukan pembunuhan di mana-mana pada waktu itu. Ternyata kan tidak. Cuma kemudian ada fitnah kitab. Itu kitab yang ditulis oleh siapa namanya? Kitab yang ditulis oleh siapa ya? Syekh Ahmad Zaini Dahlan gitu. Dia bikin kitab yang isinya lebih pada apa sikap-sikap provokatif gitu. Kitab itu sangat provokatif sekali isinya. Ya, yang menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kitab itu dikatakan kitab kacangan, saudara. Karena tidak ada literaturnya. Soalnya apa? Syekh Ahmad Zaini Dahlan ini hidup di Mekah. Buktinya dia tidak dibunuh. Katanya hidup sezaman. Dia hidupnya di Mekah. Bahkan pernah menjadi mufti Mekah. Tapi kenyataannya dia tidak dibunuh. Katanya membunuh ulama-ulama. Lah faktanya, Syekh Alwi Al-Maliki saja itu dari perjalanan hidupnya tidak pernah keluarganya dibunuh. Ini kan sudah bohong semua ini ceritanya mereka ini. Yang suka mengada-ngada. Itu loh maksud saya. Jadi kita itu kalau berbicara berkaitan dengan paham ini harus benar-benar pakai referensi. Ya, tidak langsung menjatuhkan vonis, saudara. Menjatuhkan vonis terhadap seseorang itu salah. Kalau misalnya kita berbicara ini bid'ah itu. Ya karena itu ada dalilnya, saudara. Tidak langsung menjatuhkan vonis ini bid'ah enggak. Pasti ada dalilnya. Contoh ya, saya kasih contoh memang kitabnya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi, beliau seorang ulama besar, Imam Asy-Syatibi ini. Nah, di dalam kitabnya beliau menjelaskan iltizamul kaifiyati wal hayatil muayyanah kadzikri bi hayatil ijma'i ala sautin wahid. Menetapkan suatu kebiasaan yang ditentukan, waktu yang ditentukan, seperti zikir misalnya, zikir dengan suara kor. Nah itu dianggap sebagai bid'ah oleh beliau. Nah dianggap sebagai bid'ah beliau. Ini definisi bid'ah, yaitu berkaitan langsung dengan agama. Nah yang seperti ini tidak langsung kita jatuhkan vonis, dibaca dulu. Oh begini dalilnya. Lah kemudian yang divonis itu memang tidak pernah ada gitu. Yang divonis itu memang sebelumnya tidak pernah ada. Kemudian dinyatakan bertentangan dengan syariat Islam. Istimbat hukumnya seperti itu caranya gitu. Melihat dari yaitu asal usul. Memang benar tidak semuanya yang baru itu bid'ah, benar itu tidak salah. Tapi kalau sudah menyangkut ubudiyah itu bisa menjadi bid'ah, saudara. Menyangkut ubudiyah itu bisa menjadi bid'ah. Kalau urusan duniawi, ulama sepakat tidak ada bid'ah dalam urusan dunia. Itu sepakat seluruh ulama itu. Mau ulama NU, mau ulama Wahabi, mau ulama apa semuanya sepakat. Oh barangkali itu saja, saudara. Ini Jakarta sudah buka ya. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.